warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang metode penghapusan piutang tak tertagih. Nah, piutang ini sendiri kita sajikan dalam laporan neraca atau balance sheet sebesar nilai atau jumlah yang dapat direalisasikan, atau sebesar NRV, Net Realizable Value, di mana NRV ini kita peroleh dengan jumlah piutang atau account receivable dikurangi dengan taksiran kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Jadi taksiran atau cadangan kerugian piutang ini merupakan akun kontra dari piutang dagang. Selisih antara piutang dagang dengan cadangan kita sebut dengan nilai realisasi bersih. Lalu untuk taksiran kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang ini bisa kita lakukan pengestimasian atau penaksiran dengan 3 cara. Yang pertama ada menggunakan pendekatan neraca atau berdasarkan saldo piutang, lalu berdasarkan pendekatan laba rugi, atau bisa kita lihat dari jumlah penjualan atau penjualan kredit, dan yang ketiga ditaksir berdasarkan umur piutang. Hari ini kita akan belajar untuk ketiga metode ini bagaimana cara melakukan penaksiran terhadap kerugian piutang tak tertagih. Baiklah Ananda, kita mulai dengan contoh soal berikut. Berikut neraca saldo sebagian dari PT Silungkang per 31 Desember 2019 menunjukkan akun piutang bersaldo debit 300 juta, cadangan kerugian piutang bersaldo kredit 2 juta, dan penjualan bersaldo kredit 1.700.000.000. Nah, diminta hitunglah taksiran kerugian piutang jika yang pertama, ditetapkan 0,5% dari penjualan kredit, yang mana penjualan kreditnya sebesar 75% dari total penjualan. Kemudian, penaksiran dilakukan dengan menaikkan menjadi 2% dari saldo piutang. Lalu yang ketiga, ditambah 2% dari saldo piutang. Dan yang terakhir, ditaksir berdasarkan umur piutang sebagai berikut. Seperti yang bisa Ananda lihat, ada piutang yang belum jatuh tempo sebesar 120 juta, maka belum ada taksiran kerugiannya, yaitu angkanya pada 0%. Lalu untuk piutang yang sudah lewat jatuh tempo, umurnya 1-30 hari, jumlahnya 80 juta, persentase tidak tertagihnya 2%. Kemudian 2% dari 80 juta dapat 1.600.000. Lalu umur piutang yang lebih dari jatuh tempo 31-60 hari 60 juta, kerugiannya 5%. Kita dapatkan cadangan taksiran kerugian piutangnya 3 juta. Dan yang terakhir umur 61-90 hari, besaran 40 juta, taksirannya 7%, cadangan kerugian piutangnya 2.800.000. Nah, keseluruhannya dari taksiran kerugian ini kita jumlahkan, lalu kita peroleh jumlah sebesar 7.400.000. Lalu pertanyaan kedua, buatlah jurnal penyesuaian PT Silungkang per 31 Desember 2019. Oke, kita mulai dulu dari poin A, pertanyaan pertama. Berapa jumlah taksiran piutang jika ditetapkan besarannya 0,5% dari penjualan kredit? Nah, pertama Ananda harus tahu dulu berapa penjualan kredit kita, yaitu sebesar 75% dikali total penjualan. Nah, total penjualan kita tadi 1.700.000.000, berarti kita peroleh penjualan kreditnya sebesar 1.275.000.000. Nah, lalu kita bisa langsung mencari cadangan kerugian piutang, yaitu 0,5% dikali 1.275.000.000. Kita peroleh besaran sebesar 6.375.000. Nah, inilah yang akan kita jurnal besaran cadangan kerugian piutang ini dengan membuat jurnal penyesuaian, yaitu beban kerugian piutang 6.375.000 debit dan cadangan kerugian piutang 6.375.000 di kredit.
Itu dia untuk penghitungan taksiran kerugian piutang dengan menggunakan pendekatan laba rugi, yaitu berfokus di penjualan. Lalu bagaimana dengan pendekatan neraca atau dari saldo piutang? Nah, pertanyaannya yang di poin B, berapa taksiran atau cadangan kerugian piutang jika dinaikkan menjadi 2% dari saldo piutang? Ya, kita langsung cari cadangan kerugian piutangnya dengan cara 2% dikali saldo piutang, yaitu 300 juta. Kita peroleh besaran 6 juta rupiah. Nah, 6 juta rupiah ini adalah cadangan kerugian piutang secara keseluruhan. Ananda harus ketahui bahwa sebelumnya di neraca saldo sebagian sudah ada cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta di kredit. Berarti beban kerugian piutang kita tertagih kita pada tahun ini yaitu 6 juta dikurang 2 juta, yaitu besarnya 4 juta. Nah, inilah yang akan jumlah inilah yang akan kita lakukan penjurnalan di jurnal penyesuaian, yaitu beban kerugian piutang debit 4 juta, cadangan kerugian piutang kredit 4 juta. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa cadangan kerugian piutang hanya kita kreditkan sebesar 4 juta. 2 jutanya sudah ada di neraca saldo sebagian. Jadi kalau kita jumlahkan di neraca saldo sebagian sudah ada 2 juta kredit, lalu sekarang kita jurnal lagi 4 juta. Berarti di neraca saldo akhir nanti cadangan kerugian piutang kita bersaldo 6 juta rupiah. Cadangan kerugian piutang juga bisa bersaldo debit apabila terjadi penghapusan piutang pada tahun berjalan tersebut. Nah, bagaimana cara mencari beban kerugian piutang apabila cadangan kerugian piutangnya bersaldo debit? Nah, dari soal yang sama, misalnya kita sudah memperoleh cadangan kerugian piutangnya sebesar 6 juta. Nah, lalu beban kerugian piutangnya kita peroleh dengan cara 6 juta ditambah 2 juta ya. Kalau cadangan kerugian piutangnya bersaldo kredit, kamu kurangkan, tetapi apabila cadangan kerugian piutangnya bersaldo debit, kamu tambahkan 6 juta ditambah 2 juta berarti saldonya 8 juta. Kamu jurnal beban kerugian piutang debit 8 juta, cadangan kerugian piutang kredit 8 juta. Nah, kalau kita teliti lagi di buku besar, sebelumnya sudah ada cadangan kerugian piutang di sebelah debit 2 juta. Sekarang kita kreditkan cadangan kerugian piutang 8 juta. Berarti sebelumnya debit 2 juta, sekarang kredit 8 juta, maka saldo cadangan kerugian piutang di akhir tahun yaitu 6 juta rupiah. Berikutnya pertanyaan ketiga, cadangan kerugian piutang ditambah 2% dari saldo piutang. Nah, sebelumnya dinaikkan, sekarang ditambah 2%. Berarti langsung saja kita cari cadangan kerugian piutang sama dengan 2% dikali 300 juta. Kita dapat angka 6 juta. Nah, angka 6 juta ini langsung kita jurnal di jurnal penyesuaian, yaitu beban kerugian piutang debit 6 juta, cadangan kerugian piutang kredit 6 juta. Karena dia ditambah, berarti nanti di saldo di neraca saldo akhir kita cadangan kerugian piutangnya akan berjumlah 8 juta, yaitu 2 juta di awal periode dan 6 juta karena ada penyesuaian. Lalu yang terakhir, untuk mencari taksiran kerugian piutang berdasarkan umur piutang, berdasarkan tabel yang sudah ada di soal, diketahui bahwa cadangan kerugian piutang berjumlah 7.400.000. Ini kita hitung berdasarkan umur piutang yang telah lewat jatuh tempo yang memiliki persentase yang berbeda-beda berdasarkan umurnya ya. Kita bisa peroleh cadangan kerugian piutangnya 7.400.000. Berarti untuk beban kerugian piutangnya kita dapatkan 7.400.000 karena cadangan kerugian piutangnya bersaldo kredit, berarti kamu kurangkan 2 juta. Nah, kita peroleh jumlah 5.400.000. Nah, ini kita buatkan di jurnal penyesuaian, beban kerugian piutang debit 5.400.000, cadangan kerugian piutang debit kredit 5.400.000. Jadi untuk melakukan jurnal penyesuaian atau penghitungan taksiran kerugian piutang menggunakan pendekatan neraca, kita harus perhatikan saldo cadangan kerugian piutang sebelumnya apakah dia bersaldo debit atau kredit. Nah, ini harus kita perhitungkan untuk mencari beban kerugian piutang pada tahun yang bersangkutan.
Sekian penjelasan teacher tentang taksiran kerugian piutang. Semoga Ananda bisa memahami video kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.